Assalamualaikum Sampurasun. Hai warga Karawang, senang sekali saya Cika Cynthia dapat menyapa di program mingguan MC Karawang Bersatu. Nah, spesial hari ini edisinya kita akan membahas tentang cinta aja katanya nggak cukup buat menikah. Nah, karena apa? Karena kayaknya udah jadi satu hal yang penting juga buat dipersiapkan, namanya pernikahan. Ternyata butuh persiapan secara finansial, secara emosional dan lain-lain, agar tentunya kita harapkan tidak mengalami kekecewaan saat menjalankan atau menjalani pernikahan dan menjalani kehidupan berdua, karena beda posisinya ya Mbak, betul. Ketika kita masih sendiri dengan berubah statusnya menjadi memiliki pasangan. Nah, sebenarnya kalau dari kesiapan mental dan emosional sebelum pernikahan itu seperti apa sih sebenarnya Mbak? Boleh, silakan. Nah, biasanya kita berangkat dulu ya dari kebiasaan orang kita mempersiapkan pernikahan. Biasanya kan hebohnya itu adalah wedding dream ya, pestanya ya, resepsinya ya. Padahal sebelum memutuskan untuk menikah itu bukan hanya tentang finansial, tapi juga bagaimana secara mental, psikologis kita mempersiapkan hal itu. Karena kita akan hidup sama orang yang beberapa belas atau puluh tahun ke belakangnya itu dibentuk sama keluarga. Betul. Jadi mereka sudah punya karakter sendiri, punya kepribadian yang terbentuk sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya hidup berdua, kalau kita nggak hidup sama-sama itu seringkali kita masih ngelihatnya tuh bagusnya gitu. Iya, benar. Ya, sih, ketemunya kan bagusnya. Tapi pas udah nyaris 24 jam bareng ya, atau kalau orang sekarang ya sibuk-sibuk kerja ada 12 jam bareng, itu untuk hanya memunculkan yang baiknya aja tuh nggak bisa. Iya, benar. Pasti manusia tuh kan ada positif ada negatifnya. Nah, si negatifnya ini juga sangat mungkin kelihatan. Iya. Orang tuh kadang-kadang gini, oh udah jadi berubah ya pasangan aku, padahal bukan berubah. Jangan-jangan topengnya yang nggak aslinya nggak dipakai lagi, nggak bisa kepakai lagi kan. Nah, ini yang seringkali bikin nggak siap. Iya. Kok ternyata begini, dan ternyata kan dalam menikah ada peran-peran tertentu ya. Peran jadi istri, peran jadi suami, bagaimana menyikapi masalah, gimana mengekspresikan emosi dengan lebih sehat gitu ya. Nah, itu yang seringkali bikin kaget. Karena nggak belajar waktu pacaran kan kita sibuk sama romantik aja. Yes. Nah, berarti kayak ketika menjalankan kehidupan sehari-harinya, ternyata yang keluar realitanya gitu, betul. Yang terjadi. Dan seringkali kan gini ya, mau kayak klienku yang tadi pagi itu 10 tahun pacarannya. Wow. 10 tahun pacarannya. Tapi ternyata di 10 tahun itu tuh ada LDR, long distance relationship ya. Saat di LDR ternyata kan ada kebutuhan-kebutuhan yang nggak terpenuhi nih dalam hubungan romantik itu. Pada akhirnya kan mengambil pemenuhan kebutuhan itu tuh dari orang lain. Oh iya, benar. Akhirnya kan terjadi mungkin perselingkuhan atau break potensi-potensi gitu ya. yang tidak kita inginkan. Tuh, jadi walaupun kayaknya udah lama bareng, itu belum tentu juga mengenal. Apalagi kalau yang menikahnya ternyata hitungannya itu diputuskannya tuh dalam hitungan bulan. Kayak yang ta'aruf gitu kan hitungannya bulan ya. Lumayan singkat. Cepet gitu. Itu juga proses untuk kita memahami pasangan itu juga harus dilakukan kan, mau nggak mau, mau pendek mau panjang, tetap pemahaman terhadap pasangan itu harus dilakukan. Jangan terjebak sama si manisnya romantic love gitu. Iya, apalagi kalau zaman sekarang tuh istilahnya apa? Bucin ya. Iya, kalau udah bucin udah deh gitu kan. Apalagi kalau yang perkenalannya baru pendek tuh ada lagi namanya love bombing. Iya, benar. Yang love sekarang bombing. Love bombing itu lumayan agak ini sih, jadi kayak bener-bener kita mungkin sebagai yang menerimanya kan ngerasa kayak wah, dicintai ugal-ugalan you are my everything. Iya, dicintai ugal-ugalan. Tapi ternyata pas udah berumah tangga kemana cintanya gitu. Nah, timbul rasa penasaran nih kan. Terus gimana ya caranya kalau kita biar tahu pasangan kita itu punya tujuan yang sama, karena gitu kan, atau punya
impian yang sama, karena memang kan kalau kita selama berhubungan mungkin kita udah yang punya wedding dream, terus juga punya wish list yang nanti setelah menikah after married kita mau ini ternyata gitu kan. Iya, karena emang kalau nikah tuh nggak happily ever after ya. Iya, nggak kayak gitu. Pertama kan memang kita mesti kenal keluarganya juga ya, bagaimana pasangan kita ini dibesarkan. Itu jangan lupa. Jangan terlewat itu. Untuk mengetahui bagaimana dia akan memaknai pernikahan, itu harus diketahui dulu bagaimana dia hidup bersama ayah dan ibunya. Oh iya. Pengasuhan ayah dan ibunya. Lingkup keluarga inti. Iya. Ya, orang tua berarti. Betul. Jadi orang tuanya lengkap atau enggak, kemudian kalau bisa sih sampai apakah orang tua itu berperan sebagai ayah dan ibu dan berperan juga sebagai pasangan atau enggak di mata dia. Oh iya. Mungkin lupa tuh. Dipertanyakan secara langsung atau kita juga mengamati? Boleh, ngambil data kan bisa dengan observasi atau mengamati, atau ya memang kita sebenarnya sih kayak wawancara ya, tapi kan dibungkus dengan ngobrol-ngobrol itu. Jadi bagaimana ayah dan ibunya dulu berperan sebagai pasangan. Kemudian dia melihat enggak peran ayah dan ibu, peran suami dan istri di bapak ibunya ini. Soalnya dari situ biasanya seorang individu tuh akan punya persepsi, terus dia akan punya rancangan pernikahan yang seperti apa. Karena punya gambaran itu. Iya, betul. Karena banyak juga klien aku yang kan nggak semua orang punya rezeki ayah ibu yang lengkap ya. Betul. Nah dari situ pas masuk ke rumah tangga, pas masuk untuk berperan sebagai suami atau istri, dia bingung. Karena di masa belasan tahun atau malah 20-an tahun itu dia nggak mendapatkan bagaimana seorang pria dewasa menjadi suami, seorang wanita dewasa jadi istri. Gitu. Itu ketidaktahuan itu kan belum tentu semua orang sadar untuk belajar gitu. Iya benar. Jadi pada akhirnya ketika jadi suami ya masih cuek, nggak tahu hubungan itu atau rumah tangga atau keluarga itu mau dibawa kemana. Ketika punya anak juga, apalagi punya anak ya, rencana berdua gimana aja belum tentu ada rancangannya. Pas jadi orang tua lebih nggak tahu lagi nih anak mesti diapain gitu. Sedih kan? Prosesnya itu kan. Jadi memang memahami bagaimana dia diasuh, diperlakukan sama ibu bapaknya, bagaimana dia melihat bapak ibu berperan sebagai orang tua, tapi sebelum jadi orang tua berarti sebagai pasangan itu bagaimana, maka itu akan membantu kita untuk memahami nanti dia melihat pernikahan akan seperti apa dan mau membawa pernikahan itu tuh ke arah mana gitu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Iya, semuanya harus. Karena kan ada juga yang gini, oh bapak atau ibu saya nggak bahagia di pernikahan gitu. Lalu saya maunya punya pernikahan yang bahagia, tapi bahagia itu dengan catatan ini itu gitu. Standar TikTok. Betul, tapi nggak dikomunikasiin sama pasangan, itu juga sedih. Iya, itu jadi gitu. Kalau ini kayak aku tuh udah kasih kode ya ke kamu, nah gitu kan, malah padahal di situ ada miskomunikasi. Betul. Kurangnya yang tadinya berupa pesan, sinyalnya tuh nggak dapet koneksinya ya. Betul. Karena nggak semua mungkin bisa terkoneksi. Jadi kalau bertanya tentang visi itu ya tanya dulu itu tuh latar belakangnya. Nanti dari situ kita bisa bertanya atau membahas lagi lebih dalam kira-kira pernikahan kita ini tuh mau dibawa kemana. Tapi seringnya tuh pernikahan nggak dibahas sampai ke sana sih, sedihnya tuh. Iya ya. Ya seringkali masalah finansial aja. Iya, bahasannya karena udah merasa kadang mungkin kalau dari aku sendiri karena memang belum punya pasangan. Itu mungkin terfikirnya adalah ya yang kita jalanin, yang penting kita menjalankan hubungan itu sama yang kita suka gitu kan. Kadang terlepas dari kesukaannya itu terhadap apanya, kadang gitu kan. Padahal sebenarnya itu inti utamanya adalah satu visi yang mendasari menjalankan
hubungan. Iya. Tapi kita tetap harus menyukai pasangan loh. Oh iya, dari pasti. looknya tuh harus dulu. Itu untuk mengobati soalnya. Jadi harus seenggaknya ada kalau lagi sebel. Iya, kalau lagi sebel tetap tampangnya diterima gitu loh sama kita gitu. Masih bisa diterima gitu walaupun kayak aduh kok lagi bete banget karena kan 1 kali 24 jam kalau misal lagi sama-sama di rumah gitu kan nggak bisa ganti casing. Iya. Harus minimal ya ada penghiburnya dulu gitu. Nah, kalau mungkin dari yang pernah konsultasi pranikah gitu ya, apakah ada yang relatif banyak tuh mereka terkendalanya di apa sih biasanya yang konsultasi di pernikahan sendiri? Ada yang menarik itu, ini dua-duanya pinter sih. Aku harus akuin klienku yang 2 ini tuh pinter. Dia memang ingin mengetahui bagaimana kepribadian masing-masing. Karena cara komunikasinya beda. Mereka bisa mengidentifikasi bahwa cara komunikasinya mereka beda. Cara berbahasa cintanya beda. Oh iya. Gitu kan. Terus habis kayak gitu cara penyelesaian masalahnya juga beda. Si cewek cenderung yang atau pasangan perempuannya tuh cenderung yang ayo kita bahas segera selesai. Iya. Nah, kalau yang laki-lakinya dia lebih tunggu dulu, aku butuh cooling down. Tunggu dulu, aku butuh diem. Tapi diemnya itu seringkali kalau lagi merasa terluka dianggapnya silent treatment. Oh iya benar. Kadang perempuan kan biasanya kalau kadang juga perempuan ada beberapa yang memang merasa kayak harus langsung ngomongin ya. Ternyata laki-laki kan kayak gitu. Dia perlu proses dulu. Apa namanya? Diem dulu, terus habis kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuma kan harus dikenali. Oh iya, benar-benar harus kan? tahu ya. Kalau misalnya nggak dikenali kan nanti dikiranya silent treatment. Bagaimana cara kita mengetahui karakter calon pasangan yang ta'aruf katanya? Iya, menarik ya. Proses ta'aruf, sebenarnya sih saya nggak masalah ya. Mau berpacaran silahkan, karena berpacaran lama pun belum tentu kenal. Iya benar. Ta'aruf apakah ada yang gagal? Ada. Tapi apakah ada yang berhasil? Ada juga. Sebaiknya memang kalau ta'aruf kan metodenya tuh ada penengahnya ya. Iya benar. Ya, ada mediatornya ya. Ada orang yang di tengahnya ya. Nah, tapi sebagai orang yang akan sisa hidupnya sama orang itu, kita nggak boleh ambil data dari satu pihak saja. Benar ya? Benar. Sumber referensinya perlu yang valid dan juga perlu beberapa referensi. Aku punya, mungkin karena aku kan psikolog klinis ya. Kadang orang datang ke aku tuh udah dengan masalah gitu. Boleh aku ceritain sedikit masalah? Boleh. Aku punya ya sejumlah klien lah, nggak cuma satu. Prosesnya ta'aruf. Prosesnya ta'aruf. Dua-duanya, ini mohon maaf ya, satunya itu dari yang rohis. Oh ya, remaja yang di kampus gitu. Di kampus. Tapi memang pernikahannya itu tidak karena cinta ya. Jadi proses untuk memulai cintanya tuh lama banget. Hitungannya tuh nggak setahun 2 tahun. Sampai 3 tahun, sampai anaknya sudah ada, itu nggak cinta. Padahal udah bersama ya? Sudah punya anak loh. Udah punya anak juga. Udah ada. Mungkin kan harusnya anak itu sebagai tanda cinta gitu kan mungkin. Jadi waktu itu perjalanan mau menikahnya tuh lancar banget. Nah ini mungkin kita perlu waspada dengan hal-hal yang terlalu lancar ya. Jadi prosesnya itu tidak kemudian mencoba untuk mendalami orang ini bagaimana sih, atau dia punya mantan pacar kah? Oh ya. Kalau misal kadang mungkin ada yang nggak mau menggali terlalu ini karena masalahnya itu gimana? Wah, kalau itu kayaknya harus berubah ya mindsetnya. Soalnya namanya pernikahan, kita naruh hidup kita, sisa hidup kita tuh sama dia ya, kita kan jadi teman hidup. Kayaknya sih harus siap ya mengetahui beberapa hal gitu. Walaupun nanti apakah mau dibahas lebih panjang atau ya udah aku siap tahu doang gitu, tapi nggak mau mendalami ya, itu kan dari konsekuensi obrolan berdua gitu. Tapi sebaiknya sih tahu, karena bisa jadi berdampak. Oh iya benar. Ini namanya awal-awal tahun nggak cinta, bagaimana cara biar dia bisa cinta sama aku, itu kan juga proses mengenali karakter ya, gitu.
Jadi aku pikir tadi balik lagi, agar tidak terjadi yang demikian, cobalah mengambil data tidak hanya satu pihak, ya. Kalau misalnya sudah memutuskan untuk bertaaruf, cobalah kenalan, nggak hanya dengan mediatornya, kenali ibunya, kenali kakaknya, kenali ayahnya, utama sih bapak dan ibu ya. Walaupun misalnya dia lagi nggak deket sama bapak ibunya, lebih deket dengan mediator ta'arufnya gitu ya, tapi saya pikir perlu mengetahui sejarah untuk mengetahui bagaimana perkembangannya dia secara kepribadian. Ditambah kalau mau datang ke profesional untuk mungkin nambahin assessment gitu ya, tes-tes psikologi yang bisa gambarin bagaimana karakternya orang ini, itu juga boleh banget. Bisa ya. Nanti datanya kan kalau misalnya emang nggak mau berduaan gitu ya, ada orang yang kemudian dipercaya untuk gabung, nggak apa-apa. Tapi ya tadi sih datanya jangan satu. Dan ditambah lagi ada ahli, yang memang mereferensikan untuk data tersebut. Itu mungkin kalau data tersebut, data yang dari pihak penengah itu, mediator itu untuk mengetahui secara sejarahnya atau historicalnya beliau bagaimana di lingkungannya, bagaimana. Nah terus kalau untuk ahli gitu, dinamikanya dia tuh itu bagaimana dengan secara perkembangan kepribadiannya, dinamika psikologisnya gitu. Nah kemudian ada yang Ibu tahu untuk karakter Gen Z sekarang menghadapi pernikahan itu seperti apa? Kebetulan aku milenial. Sama. Aku milenial ya. Nah, Gen Z itu aku punya adik Gen Z dan punya beberapa mahasiswa yang udah nggak jadi mahasiswaku sih, tapi masih deket dan mereka Gen Z. Gen Z itu kan gimana ya? Mereka tuh lebih cheerful ya kayaknya. Kadang lebih cheerful, tapi kadang juga lebih sensitif. Nah, sedihnya Gen Z itu kan seringkali dihubungkan dengan generasi strawberry, Mbak. Generasi strawberry itu dihubungkan sama Gen Z karena Gen Z ini dia tahu banyak hal. Karena harus informasi mudah. Harus informasinya mudah. Terus abis kayak gitu dia itu pinter-pinter ya karena informasi pengetahuan umumnya banyak ya. Cuma ketangguhannya dalam menjalani hidup itu relatif tidak sekuat milenial. Benar. Karena kan strawberry gampang rapuh. Ditambah dengan banyaknya informasi, akhirnya banyak perbandingan. Benar. Kalau kita kan membandingin sama siapa? Kalau zaman aku aku tuh nggak ada TikTok. Jadi ketika aku ada konflik sama suami, aku selesaikan sendiri. Ya paling tanya lah sama orang tua. Tapi kadang-kala kita kalau masalah pernikahan juga enggan ya ngomong sama orang tua terlalu jauh, khawatir nanti malah makin ribet. Kalau Gen Z itu dia lihat TikTok ya, tadi Mbak bilang standar TikToknya itu informasinya masuk, dia bisa ngelihat kok orang lain lebih happy, jadi membandingkan berpasangannya kok lebih happy. Berarti itu Gen Z bahayanya itu lumayan rentan, bukan lumayan, sangat rentan banget ya, Mbak. Bahayanya tuh di situ. Kalau misalnya nanti menikah ternyata pasangannya sudah nggak tahan pakai topeng kan akhirnya kelihatan tuh hasilnya. Habis kayak gitu kok beda. Inilah yang kemudian membuat mereka jadi aduh kayaknya aku mundur aja nih, nyerah aja nih dari pernikahan ini, bisa gitu loh. Tapi kan nggak bisa diulangin, ulangin dulu dong gitu. Tingkat kan perceraiannya tinggi dong ya. Bisa karena ya itu menyerahnya. Pernikahan kan ada yang bikin capek. Pernikahan tuh bisa bikin capek loh. Iya. Kan kalau akhir-akhir ini juga klienku yang untuk klien wedding tuh memang di lahiran 2004 tuh ada udah Gen Z loh itu. Udah masuknya Gen Z ya. Pas begitu tahu usianya gitu masih relatif 21 tahun itu kalau di teori psikologi remaja akhir. 22 baru jadi dewasa awal. Jadi kalau remaja itu ada prefrontal cortex yang belum selesai terbentuk. Jadi ada karakteristik remajanya yang masih kuat. Jadi mesti hati-hati tuh 21 tahun menikah. Jadi kematangan emosionalnya juga masih perlu dibantu ya. Gitu. Makanya kan dorongan aturan menikah itu kan 25 ya. Cewek 21, ya perempuan 21, laki-laki 25 kalau nggak salah. Klien aku tuh
cewek perempuannya sih, atau kalau perempuan itu memang relatif lebih cepet apa? Cepet tuanya atau cepet dewasanya? Atau tergantung? Lebih cepet serius perempuan itu, nggak ada jokes ibu-ibu kan, banyak jokes bapak-bapak. Terus kayak gitu. Kayak pengen, biasanya mungkin perempuan cenderung yang lebih cepet pengen kepastian gitu Mbak. Mungkin. Tapi ini perempuannya di mana dulu ya? Kalau Jakarta kayaknya masih, iya sih, masih di usia-usia gitu masih, iya. Makanya kayak momentum-momentum yang di usia yang relatif kan memang ada standar dari usia sendiri kan untuk pernikahan. Itu memang ternyata karena kondisi otak, kondisi rahim juga loh kalau buat cewek. Karena aku nggak sekali dua kali. Klienku itu bermasalah di masa dewasa atau remaja akhirnya. Pas aku cek ke belakang, ternyata orang tuanya menikah di usia remaja. Oh iya, apalagi zaman orang tua kita zaman dulu ya, yang usianya mungkin kalau sekarang udah ada peraturan ya dari pemerintah usia minimal menikah usia sekian. Kalau zaman dulu kan kalau dia nggak 17 tahun ada mungkin dia ada. Jadi misalnya nih aku klienku berapa tahun yang lalu lah ya, dia depresinya tuh namanya depresi menahun atau distimik ya, diagnosisnya tuh distimik karena pengasuhan orang tuanya salah lah ya, kita katakan salah. Aku cek berapa usia ibunya saat melahirkan, 21, 22. Jadi secara kematangan emosional dia belum siap jadi ibu. Iya. Jadi berdampak lah ke pengasuhan anaknya, cara mengasuh anaknya. Karena sebetulnya umur 21 yang masih muda itu dan baru mau keluar dari fase remaja, dia kan masih egosentris. Iya benar. Dia belum puas loh sama dirinya, tapi sudah diberikan tanggung jawab untuk menjadi orang tua. Iya. Dan kalau berpasangan kan aku harus merelakan setengah perhatianku untuk pasanganku. Lalu ada anak setengahnya lagi, terus lagi buat kitanya nggak kebagian. Ya, nah itu yang bikin stres. Jadi tekanan psikologi, tekanan beban mental ya, tekanan psikologis bisa hadir dari situ. Kepribadian juga bisa berubah dari situ. Dan gangguan kepribadian juga bisa muncul, gangguan jiwa berat juga bisa muncul dari situ. Dampaknya benar-benar banget ya. Iya. Jadi memang ada beberapa case yang dia minta dispensasi nikah, terus aku harus ngasih surat dispensasi itu tuh keterangan untuk pengadilan agama. Aku harus nulis, kalaupun orang dengan usia muda ini menikah, ya orang tua atau orang dewasa di sekitarnya tuh harus bantuin dia. Harus aware banget ya terhadap bantuin dia ketika nanti ada konflik pernikahan, dia harus ngapain biar nggak nyerah. Iya benar sih. Kadang kan mungkin ada orang tua yang kadang ada beberapa gitu yang sekiranya misal mungkin nikah aja misal, yang penting nanti dijalaninnya, terus nanti satu waktu misal ada keenggak-cocokan, ya udah ya itu urusan kamu, kamu udah nikah gitu. Nah itu tanggung jawab kamu gitu kan. Itu sedih sih itu. Makanya memang kalau orang tua pada akhirnya menyepakati pernikahan usia muda, tolonglah masih ada topangan-topangan ya di beberapa sisi gitu ya, biar nanti dia tetap kuat tangguh menjalani pernikahan. Terus kalau tips untuk calon pasangan atau calon pengantin sebelum konsul? Yang jelas dua-duanya harus mau sadar mau nggak merasa dipaksa. Jadi ketika hadir di konseling itu siap terbuka. Kadang kagetnya besar loh. Kok ada orang yang tahu aku? Kan kalau psikolog itu kan kerjanya karena banyak yang sudah ditemui gitu ya. Seringkali melihat pola di manusia kan. Nanti dia begini gitu. Orang seringkali kaget. Kagetnya itu membuat kok begini ya, kayaknya bikin stres ya ketemu sama psikolog. Untuk mereka-mereka yang nggak siap. Dan belum sadar untuk memang. Itu penting gitu loh buat dirinya. Jadi keterbukaan
ketemu sama psikolog itu juga harus ada. Karena buat apa ketemu psikolog untuk konsul tapi dia masih tutupin? Iya benar. Jadi dianya masih menutupi, sementara psikolog juga sudah punya SOP standar yang sebenarnya dengan mudahnya gitu untuk mengetahui kepancing. Walaupun nanti duduknya begini terus gitu kan, tapi kan nanti lama-lama kepancing. Karena udah punya ininya gitu, udah punya alat pancing. Baik, untuk menutup ke ngobrol kita pada sore hari ini, boleh dong Mbak dikasih pesan untuk menutup sesi obrolan kita hari ini buat semua teman-teman yang menyaksikan atau dimanapun yang sedang menyaksikan video ini. Silakan. Jadi obrolan kita tentang pernikahan itu bukan untuk membuat orang jadi takut menikah. Pertama betul. itu harus digarisbawahi dulu ya. Menikahlah, karena memang masih bisa memberikan kebahagiaan kok pernikahan itu. Nanti kalau udah saling matang emosinya, menua bersama, itu udah temennya ya. Kalau misalnya sehat, mental sehat, fisik ya pasangan hidup gitu kan. Jadi jangan kemudian mengurungkan niat untuk menikah, tapi persiapkanlah agar pernikahan itu berjalannya tuh happy, kemudian kita yang menjalaninya juga tangguh, sehat. Kalaupun ada masalah, konflik, situasi yang berat, oke lah ada fasenya itu jatuh ya. Tapi bukan kemudian terpuruk. Dia kemudian punya kalau di psikologi itu resilience ya, ketangguhan, adaptasi untuk kemudian bisa bangkit lagi dan mempertahankan pernikahan serta mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dari pernikahan itu. Gitu deh. Oke, terima kasih buat Mbak Nuram dan semuanya juga. Dan dari kemarin juga banyak yang nge-DM gitu kayak itu dosen favorit aku, itu dosen di jurusan aku katanya gitu. Kayak memang dosen favorit banyak fansnya kayaknya. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Nuram dan semua kru yang bertugas pada kesempatan hari ini. Dan ada satu pantun nih untuk menutup sesi ngobrol kita hari ini. Nanti dijawab cakep ya, semuanya jawab cakep ya. Buah semangka tanpa duri. Cakep. Saya Cika Cynthia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak.